A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna uzuhahum wa adbarahum. Maka bagaimanakah nasib mereka orang-orang kafir apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Zalika bi annahum taba'u ma ashatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbatu a'malahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keriduannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Wal ya'udzubillah. Nauzubillahi min zalik, saudara-saudariku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Baruk Hashem, baruk atah Adonai Eloheinu melek haolam. Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairul Islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari jalan kebenaran selain Islam, maka dia tidak akan diterima jalan itu, karena tidak ada jalan kebenaran kecuali Islam. Fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima. Kemudian fahuwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Saudaraku, keimanan yang paling hakul yakin adalah keimanan ketika kita meninggal dunia. Itulah keimanan yang paling meyakinkan, dan di saat itu pula tidak ada lagi pertobatan, hanyalah penyesalan yang abadi. Beberapa bulan yang lalu kita diberikan ibroh atau pelajaran sang murtadin odong-odong yang kerap kali menghujat Islam. Dia dipanggil oleh Allah di dalam keadaan su'ul khatimah, akhiran yang buruk, ketika doa pemberkatan jenazah itu tersilap suaranya dengan kumandang azan yang saling bersahutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, hanya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, sebagaimana disampaikan oleh Yesus HaMasiah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bi min ummatin aw yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar." Barang siapa mendengar tentang aku kemudian tidak beriman kepadaku, baik di kalangan Yahudi maupun Kristiani, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dakhalan nar, memasuki neraka jahanam. Saudaraku, kita turut berduka cita atas meninggalnya sosok yang mungkin tidak asing bagi kita, orang yang kerap kali berpindah agama, mu'alaf, murtad, dan akhirnya dia harus murtad kembali karena dapat gratifikasi duniawi begitu dari salah seorang penginjil, dan dia mati di dalam keadaan kekafiran. Saudaraku, ini yang kita khawatirkan, karena mati di dalam keadaan su'ul khatimah tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan mati sebelumnya kita turut berduka cita dan kita membahas beliau bukan ingin menghujat atau ingin menghinakan beliau, akan tetapi memang
kita harus mengambil ibroh atau sebuah pelajaran, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang berjiwa, setiap yang bernapas akan mengalami yang namanya kematian. Sangat disayangkan apabila kematian kita adalah di dalam kekafiran. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikan hati, wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam keadaan Islam, di dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha menetapkan hati kami, maka tetapkanlah kami di dalam keadaan senantiasa taat kepada Engkau. Salah satu hal yang mencengangkan adalah ketika orang-orang di luar Tuhan meninggal, maka akan ada suatu ibroh atau pelajaran yang harus kita ambil. Ada orang yang kafir, ketika doa pemberkatan jenazah bersahutan kumandang azan, yang ini adalah pertanda. Kalau bahasa kita sehari-hari, nih lu suruh sholat, ini loh yang jalan benar, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kamu malah mati di dalam keadaan kafir. Dan Rasulullah SAW pernah menjelaskan bagaimana roh orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir ini tidak akan diterima di langit rohnya, akan dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika roh itu dicabut oleh malaikatul maut, maka dia akan dibawa oleh malaikat ke awan-awan, tetapi dijaga oleh malaikat lain untuk tidak dibawa ke langit. Akan dicampakkan, dilempar dari awan-awan hingga menusuk menukik tajam ke dasar jahanam. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang kejadian ini dengan membaca sebuah ayat, la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit, dan tidak dapat masuk surga sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Ini adalah penjelasan Rasulullah SAW tentang keadaan bagaimana roh-roh orang kafir yang mati di dalam kekafiran. Oleh karenanya, nikmat terbesar yang harus kita syukuri saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dijaga nikmat iman ini, dijaga nikmat Islam ini. Oleh karenanya justru kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi berkat bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Ada jiwa-jiwa yang dilahirkan baru. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan atau melalui asbab dakwah kita. Itu adalah suatu karunia terbesar bagi kita dan karunia terbesar bagi orang yang dapat kita mu'alafkan. Lahir baru, menjadi manusia baru di dalam iman dan Islam. Selamat berjuang saudaraku, tentunya tetap mengikuti prosedur, mengikuti undang-undang, mengikuti hukum yang ada di negara kita, tanpa memaksakan agama kepada orang-orang yang telah beragama. Namun kita menyampaikan kebenaran, warta kebenaran firman Tuhan tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis, dan tentang kitab mereka saudaraku, bahwa kitab mereka telah mengalami distorsi, manipulasi, dan mereka tidak menuhankan Tuhan yang benar menurut Nabi Yesus, Nabi Yesua HaMashiach. Sema Yisrael Adonai Elchenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Sahadat. Kemudian engkau mengenali, memaklumi bahwa aku adalah utusan Allah, kata Yesua HaMashiach. Kamu tidak akan pernah memasuki kerajaan sorga melainkan
melakukan apa kehendak Bapakku yang di sorga. Ingat, term Bapak ini adalah Rob, bukan Bapak biologis ya, sebutan Rob kalau bahasa Arabnya ya. Tidak akan memasuki kerajaan sorga hingga engkau menghendaki Robku yang ada di sorga, kata Yeshua HaMashiach, di atas arasy yang agung. Ya, demikian. Semoga kematian dari para penghujat Islam ini dapat diambil ibrohnya untuk kita semua, dan kita turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ya, mendapatkan ketenangan, dan kiranya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat hidup dan berkehidupan serta mati di dalam keadaan Islam. Terakhir dari saya, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya meyakini bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dahulal jannah, dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.